selamat pagi saudara. Kompas Bisnis kembali menyapa Anda hari ini bersama saya Paskali Siswari. Kita akan buka Kompas Bisnis hari ini dari sektor infrastruktur saudara. Dana sebesar 7,9 triliun rupiah akan disuntikan ke Waskita Karya. Dana ini akan dikucurkan lewat skema penyertaan modal negara atau PMN di semester 2 mendatang. Kementerian Keuangan berharap lewat suntikan dana ini bisa membantu kondisi keuangan Waskita Karya yang sedang berdarah-darah. Tidak hanya lewat suntikan dana, harapannya Waskita Karya juga akan mereformasi manajemen keuangan agar neraca kinerjanya bisa membaik. Dari sisi kas negara, suntikan dana ke Waskita ini tidak akan menambah beban belanja negara karena pemerintah mengalokasikan melalui dana PEN. Rencananya suntikan dana ini akan berlanjut hingga 2022. Utang Waskita membengkak karena mengambil alih tol Trans Jawa yang tak diselesaikan pihak swasta. Kinerja perusahaan konstruksi selama 1,5 tahun ini saat pandemi tidak terlalu baik. Kita akan ulas bersama jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, selain Waskita Karya, saat ini beberapa saham infrastruktur juga bagaimana kinerjanya, lalu juga bagaimana proyeksinya di tahun ini dan tahun mendatang? Ya, Paskali, sebenarnya saya sampaikan dulu ini kondisinya sebenarnya mirip-mirip emiten konstruksi kita, karena seperti yang kita tahu ini sektor konstruksi kita mengalami atau ikut terdampak selama pandemi begitu, apalagi kalau kita tahu sebelumnya memang ada anggaran yang cukup kencang begitu untuk infrastruktur, tapi kemudian harus dialokasikan kepada anggaran penanganan pandemi. Tentu ini akan mempengaruhi kinerja emiten konstruksi kita. Nah, tadi selain yang Anda sampaikan, selain Waskita Karya yang mendapatkan suntikan dana segar, ini juga ada emiten Adikarya yang kabarnya akan segera menawarkan obligasi senilai 673,5 miliar rupiah dalam 2 seri. Nah, di masing-masing serinya ini nanti tingkat bunga yang ditawarkan senilai 7,5% dan juga 9,55%. Kemudian Adikarya nantinya akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 30 Juli 2021 mendatang. Kemudian saudara, selain Adikarya ini juga ada Waskita Karya yang juga tercatat memperoleh kontrak baru senilai 10,5 triliun rupiah dari target kontrak baru senilai 40,13 triliun rupiah. Artinya ini sudah tercapai persentasenya sebanyak 26,16% target kontrak barunya. Nah, realisasi dari kontrak baru ini juga sudah melesat 208,82% dibandingkan dengan capaian kontrak baru pada periode yang sama di tahun yang lalu, yang kontrak barunya hanya tercapai 3,4 triliun saja. Kemudian juga ada PT PP atau PT Pembangunan Perumahan yang pada Mei 2021 yang lalu ini juga tercatat mendapatkan kontrak baru senilai 6,7 triliun rupiah, sehingga memang dari dana atau dari suntikan dana segar, kemudian juga penawaran obligasi serta perolehan kontrak baru ini disinyalir akan memberikan harapan atau memberikan katalis positif bagi kinerja sektor konstruksi kita. Kemudian analis juga menilai selain hal-hal tersebut, ini juga katalis positif untuk emiten konstruksi akan datang dari peningkatan anggaran infrastruktur sebesar 48,4% secara tahunan dengan nilai 417,4 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat, Paskalis dan juga saudara, dari pergerakan saham emiten konstruksi ini nampaknya memang belum terlihat adanya perbaikan kinerja. Kita akan lihat pergerakan saham selama 6 bulan terakhir dari Waskita Karya ini pada Januari 2021 harga sahamnya masih di kisaran Rp1.685 per unit saham, tapi kemudian pada hari kemarin anjlok begitu menjadi Rp845 per unit saham. Kemudian juga Adikarya pada Januari 2021 harga sahamnya masih mencapai Rp1.770 per unit saham, tapi kemudian signifikan turun menjadi Rp690 per unit saham. Kemudian juga PT PP atau PT Pembangunan Perumahan pada Januari 2021 sahamnya masih Rp2.050 per unit saham, tapi kemudian hari kemarin juga terkontraksi sehingga turun menjadi Rp850 per unit saham, sehingga memang kalau dilihat dari pergerakan harga saham, ini tren yang terjadi masih tren penurunan. Nah, memang pengamat juga menilai, Paskalis dan juga saudara, selain hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, suntikan dana, kemudian penawaran obligasi dan perolehan kontrak baru, ini juga diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan keberadaan dari LPI atau Lembaga Pengelola Investasi yang diharapkan ke depannya ini bisa menyelesaikan permasalahan pembiayaan
proyek perusahaan konstruksi dan juga infrastruktur begitu, supaya pemulihan kinerja sektor konstruksi ini bisa segera tercapai begitu. Saat ini saya akan mengajak Anda, Saudara, untuk melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada pagi hari ini setelah hari kemarin ditutup negatif 1,09%. Sudah terlihat di layar kaca ternyata hari ini atau pagi ini bergerak di zona merah di level 5.980, terkontraksi 0,50%. Ada pengurangan 30 atau 29,94 basis poin. Memang sekali lagi saya sampaikan tidak bosan, sentimen penentu dalam negeri yang menggerakkan bursa saham kita saat ini masih terkait dengan lonjakan kasus COVID-19. Kemarin ini mencapai rekor baru kasus hariannya, ada sekitar 47.800-an kasus begitu. Tentu ini diperhatikan oleh investor dan juga pengusaha. Selain itu juga saat ini investor masih wait and see terkait dengan perkembangan kebijakan penanganan pandemi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita tunggu Paskalis ke depan apakah betul nantinya kinerja konstruksi ini akan segera pulih, dan kita juga harus tunggu bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait penanganan pandemi yang akan menentukan pergerakan pasar saham kita. Kembali ke studio, Paskalis. Kolaborasi antara kebijakan dan juga disiplin masyarakat untuk bisa mempercepat pemulihan di berbagai sektor, termasuk tadi sektor konstruksi. Terima kasih banyak, Dian Silitonga melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Dan Saudara, emisi